Shalom teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 5. Kami akan mempresentasikan tentang kedwibahasaan dan dwibahasawan. Namun sebelum itu perkenalkan, nama saya Dea Lasmaria Simanjuntak. Maka nama saya Aldo Agaton. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Benedikta Sonia. Nama saya Sadoningsi Oktaria Syukrian. Selamat belajar teman-teman. Teman-teman, hari ini kita sama-sama belajar mengenai kedwibahasaan dan dwibahasawan dengan pertanyaan penuntun, yaitu apa itu kedwibahasaan dan dwibahasawan? Apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya kedwibahasaan? Apa saja klasifikasi tingkat kedwibahasawan? Dan bagaimana dampak yang didapatkan dari terjadinya kedwibahasaan? Baiklah teman-teman, kita akan mulai dari pengertian kedwibahasaan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Abdul Chair pada tahun 2004. Yang dimaksud dengan bilingualisme atau kedwibahasaan berkenaan dengan pemakaian dua bahasa secara bergantian oleh seorang penutur dalam aktivitas sehari-hari atau interaksi sosialnya. Yang kedua, menurut Weinreich pada tahun 1953, kedwibahasaan adalah kebiasaan menggunakan dua bahasa atau lebih secara bergantian. Pengertian kedwibahasaan dan dwibahasawan. Kedwibahasaan adalah penggunaan dua bahasa atau lebih oleh penutur dalam pergaulannya dengan orang lain secara bergantian. Kedwibahasaan biasanya disebut dengan bilingualisme. Selanjutnya adalah dwibahasawan. Dwibahasawan adalah orang yang dapat menggunakan kedua bahasa atau lebih. Dwibahasawan atau yang biasa disebut dengan bilingualisme. Selanjutnya, saya akan menjelaskan klasifikasi dari kedwibahasawan. Kedwibahasawan itu sendiri bisa diklasifikasikan menjadi 3 tingkat. Yang pertama itu adalah kedwibahasaan koordinatif. Dalam kedwibahasawan ini, seorang dwibahasawan menunjukkan pemakaian dua bahasa yang sama-sama baik. Misalnya, seseorang yang menguasai dua bahasa, misalnya bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, dan kedua bahasa ini benar-benar dikuasai dan sering digunakan dalam interaksi sehari-hari. Yang kedua, kedwibahasawan subordinatif. Dalam kedwibahasan ini, di mana seorang dwibahasawan sering memakai bahasa pertama itu dalam interaksi sehari-hari, tetapi sering memasukkan bahasa kedua itu ataupun sebaliknya. Contohnya, pada saat seseorang menjelaskan sesuatu, dia sering menggunakan bahasa-bahasa lain atau misalnya bahasa Inggris untuk lebih menekankan apa yang mau dia sampaikan kepada pendengar ataupun kepada lawan bicara yang sedang berinteraksi dengan dwibahasawan tersebut. Yang ketiga adalah kedwibahasawan majemuk. Kedwibahasawan ini menunjukkan bahwa seorang dwibahasawan memiliki kemampuan yang berbeda atas 2 atau 3 bahasa. Artinya ada salah satu bahasa yang lebih baik digunakan atau kemampuannya lebih tinggi dalam bahasa tersebut. Dan hal ini dipengaruhi oleh lingkungan dan juga intensitas interaksi bahasa yang digunakan. Contohnya, seseorang memang menguasai 2 bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Namun karena lingkungannya yang lebih dominan menggunakan bahasa Indonesia, maka dia semakin lebih menguasai bahasa Indonesia dan kemampuan bahasa Inggrisnya akan berkurang. Selanjutnya, kita akan memahami beberapa faktor penyebab terjadinya kedwibahasaan dalam masyarakat. Nah, teman-teman, kita tidak mungkin akan memahami kedwibahasaan dalam masyarakat tanpa mengetahui terlebih dahulu sesuatu yang berhubungan dengan pola sejarahnya.
Nah, dalam kelompok sosial masyarakat, setiap individu akan memainkan berbagai peran dan menunjukkan berbagai perilaku, termasuk perilaku bahasa. Nah, perolehan kedwibahasaan ini terjadi karena dua bahasa yang berkontak sebagai penutur bahasa yang dapat mempelajari unsur-unsur bahasa lainnya. Nah, ini biasanya disebut sebagai adanya kontak bahasa. Dalam sejarah terbentuknya bangsa yang beraneka bahasa atau kedwibahasaan, kita melihat setidaknya ada 4 pola, yaitu yang pertama migrasi, yang kedua penjajahan, yang ketiga federasi, dan selanjutnya keanekabahasaan di wilayah perbatasan. Faktor yang pertama adalah migrasi atau perpindahan penduduk. Nah, perpindahan penduduk secara kelompok ini biasanya didasari oleh berbagai macam hal. Bisa karena faktor ekonomi, pendidikan, politik, agama, dan bahkan adanya bencana alam. Nah, biasanya gerakan tersebut mengakibatkan adanya kedwibahasaan sebagai hasil dari kontak bahasa antara penduduk yang baru datang dengan penduduk yang sudah lama berdiam di daerah tersebut. Sebagai contoh, di tempat saya, Temanggung, Jawa Tengah, terdapat banyak sekali pedagang yang berasal dari Bandung, yaitu dengan menggunakan bahasa Sunda. Namun karena semakin lama ia tinggal di Temanggung, mereka dapat menguasai dua bahasa, yaitu bahasa Sunda sebagai bahasa pertamanya dan bahasa keduanya yaitu bahasa Jawa. Faktor yang kedua adalah penjajahan. Seperti yang kita ketahui bahwa penjajahan ini juga diikuti oleh periode waktu atau stabilitas yang lama. Nah, adanya kontak bahasa antara bahasa dari penjajah dengan bahasa dari negara yang ditaklukkan ini mengakibatkan adanya kedwibahasaan. Nah, biasanya bahasa yang dibawa oleh kaum penjajah ini akan dijadikan sebagai bahasa pergaulan atau bahasa sehari-hari. Namun, tidak menutup kemungkinan juga kaum penjajah ini juga akan mempelajari bahasa dari negara yang sedang ditaklukkan. Sebagai contoh, Belanda yang menjajah Indonesia selama ratusan tahun. Mereka orang Belanda juga mempelajari bahasa Jawa agar bisa berkomunikasi untuk memerintah. Namun juga terdapat orang Jawa atau orang Indonesia yang belajar bahasa Belanda agar mereka dapat berkomunikasi. Nah, hal inilah yang mengakibatkan adanya suatu kedwibahasaan. Faktor yang ketiga adalah federasi. Yang dimaksud dengan federasi ialah penyatuan berbagai etnik atau nasionalitas di bawah kontrol politik satu negara. Nah, penyatuan dari berbagai etnik dan nasionalitas inilah yang mengakibatkan adanya suatu kedwibahasaan. Sebagai contoh, penggabungan antara negara Bangladesh dengan negara Pakistan sebelum akhirnya Bangladesh berhasil memisahkan diri. Nah, penyatuan dari kedua negara inilah yang mengakibatkan masyarakatnya mampu memiliki dua bahasa, yaitu bahasa Bengali dan bahasa Urdu. Faktor yang keempat atau yang terakhir adalah wilayah perbatasan. Nah, teman-teman, setiap negara memang harus memiliki sebuah perbatasan yang jelas. Namun terdapat berbagai kelompok sosiokultural yang kadang-kadang tidak mau meributkan mengenai batas politik itu. Akibatnya di perbatasan bisa jadi ada penduduk yang menjadi warga negara A tetapi secara sosiokultural menjadi warga negara B. Misalnya, masyarakat di Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Nah, warga negara di Kabupaten Nunukan ini secara etnik merasa lebih dekat dengan warga negara yang ada di Malaysia, sehingga terjadi suatu kontak bahasa antara bahasa Indonesia dengan bahasa Malaysia. Pada akhirnya mereka mampu menguasai dua bahasa, yaitu bahasa negara Indonesia dengan bahasa Malaysia. Dampak dari kedwibahasaan. Yang pertama, penutur bisa berkomunikasi dengan dua bahasa secara bersamaan atau sesuai dengan konteks yang terjadi di masyarakat. Kita akan melihat secara konteks Indonesia yang mempunyai banyak bahasa namun disatukan dengan bahasa Indonesia. Saya akan memberikan contoh. Raja berasal dari Sumatera Utara dengan bahasa pertamanya yaitu bahasa Batak. Ketika dia merantau ke Jakarta, dia akan menyesuaikan dengan kondisi sekitarnya yang menggunakan bahasa Indonesia.
Akan tetapi, ketika dia bertemu dengan sesama orang Sumatera Utara, maka dia bisa menggunakan bahasa Batak untuk berkomunikasi. Faktor yang kedua, bahasa memiliki fungsi dalam penggunaannya di masyarakat dan tidak sembarang dalam menggunakannya. Ketika saya kembali ke contoh awal, raja yang berasal dari Sumatera Utara akan melihat konteks penggunaan bahasa di masyarakat. Sehingga, jika dia bertemu dengan orang lain yang berasal dari daerah yang sama, maka dia bisa menggunakan bahasa ibunya untuk berkomunikasi. Namun, bila dia bertemu dengan orang Jawa, maka dia akan menggunakan bahasa Indonesia dengan intonasi yang benar. Atau jika dia menguasai bahasa Jawa, maka dia akan menggunakan bahasa Jawa dengan intonasi yang benar. Selanjutnya, bahasa. Dalam faktor yang ketiga, bahasa bisa menjadi pergeseran atau percampuran. Bahkan hilangnya bahasa pertama yaitu bahasa ibu karena masuknya bahasa lain. Di dalam hal ini akan terjadi bila penutur tinggal lama di daerah lain. Nah, teman-teman, di dalam hal ini, jika raja yang tinggal bertahun-tahun di Jakarta, maka tanpa dia sadari bahasa pertamanya yaitu bahasa Batak akan bercampur dengan bahasa Jakarta atau bahasa Betawi, akan bercampur dengan bahasa Indonesia, atau bisa menjadi penurunan frekuensi penggunaan bahasa satu, atau tingkat yang paling parah adalah hilangnya bahasa satu. Selanjutnya adalah faktor terakhir, yaitu adanya unsur keterlibatan tata krama dalam penyesuaian bahasa majemuk di masyarakat yang beragam. Tata krama sangat berpengaruh dalam perkembangan bahasa. Ketika kita bertemu dengan orang lain yang berbeda tata krama, maka akan berbeda pula cara berbicara kita kepada orang tersebut. Baik teman-teman, sebagai kesimpulan, kedwibahasaan adalah kebiasaan seseorang menggunakan dua atau lebih bahasa dalam berinteraksi dengan orang lain. Sedangkan dwibahasawan adalah orang yang dapat menggunakan dua bahasa atau lebih. Kedwibahasaan dapat disebabkan oleh penjajahan, imigrasi, wilayah perbatasan, dan lain sebagainya. Ada beberapa klasifikasi kedwibahasaan, tergantung kemampuan dalam menguasai kedua bahasa atau lebih dengan baik. Selanjutnya, ada wawasan Kristen Alkitabiah yang menjadi dasar dari presentasi kami hari ini. Kami merenungkan Matius 28 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-20, yaitu tentang amanat agung. Di sini, Yesus berpesan kepada ke-11 muridnya dan juga kepada kita, bahwa pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Teman-teman, ada sebuah pertanyaan. Bagaimana kita dapat mengabarkan berita sukacita, berita Injil kepada segala bangsa jika kita hanya memiliki satu bahasa yang kita kuasai? Dengan demikian teman-teman, kedwibahasawan adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita agar kita mampu untuk menjalankan amanat agung, agar kita dapat menjadi berkat bagi orang yang memiliki budaya bahasa yang berbeda dengan kita, atau dengan kata lain, kita dapat menjadi berkat bagi segala bangsa, dan segala bangsa dapat memuliakan Tuhan Yesus. Dengan demikian, kemampuan kita dalam menguasai dua bahasa atau lebih adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita untuk memuliakan namanya dimanapun kita berada.